Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Kami tiada bosan-bosannya dari tempat ini terus menyapa Anda dan melepaskan shalom atas kehidupan Anda semua. Kami berdoa dari tempat ini dengan segenap hati supaya Anda semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan senantiasa semangat untuk memulai hari yang baru bersama-sama dengan Roh Kudus. Yuk pagi hari ini kita siapkan hati kita dalam program Amin pagi hari ini untuk menyiapkan hati untuk kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pagi hari ini firman Tuhan akan memberikan kekuatan, firman Tuhan akan membebaskan setiap kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih for this morning. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya satu perkataan daripada Engkau akan mengubah seluruh kehidupan kami. Hari ini berbicaralah kepada kami semua. Siapapun yang mendengarkan program hari ini, Tuhan biar Roh Kudus Kau sendiri yang berbicara. Kami percaya dengan iman bahwa setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa setiap firman yang ditabur akan menghasilkan buah dan akan membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kami pegang firman-Mu, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, dan kami terang bagi jalan kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, ketika kami mendengar firman-Mu, kami percaya dan kami akan mengalami keajaiban. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dalam penyampaikan kebenaran ini, dan hamba berdoa berikan roh hikmat, roh wahyu dalam kehidupan hamba untuk bisa menjelaskan, menyampaikan pesan Tuhan dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, aku berdoa Roh Kudus, Engkau jamah mereka dan lembutkan hati kami dan buka hati kami supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih, bekerjalah di tengah kami. We give you all the platform, Holy Spirit, to do whatever you wanna do kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada supaya mereka boleh mengalami Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam program Amin hari ini saya mau menyampaikan sebuah topik yang judulnya adalah menderita tanpa kepahitan. Saudara, ini mungkin topik yang cukup menarik karena saya tahu hari-hari ini because of pandemic, because of semua situation yang terjadi, ada begitu banyak orang mengalami penderitaan. Ada banyak orang yang menderita, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan orang-orang yang dicintai mereka, ada kehilangan mungkin orang tua, kehilangan anak oleh karena sakit, oleh karena virus, atau kehilangan pekerjaan, atau kehilangan ekonominya menurun, atau kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan sebagainya. Dan itu mengakibatkan kehidupan mereka mengalami mungkin penderitaan dan sebagainya. Tapi hari ini ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah kita, yaitu sekalipun kita mengalami penderitaan, tapi kita tidak menjadi pahit. Tepatnya pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan atau menderita, tapi pastikan bahwa menderita tanpa kepahitan. Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak Anda baca beberapa ayat yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya, dan I just want to encourage you from this word. Ketika Anda mengalami penderitaan, Anda tidak boleh kepahitan. Biarlah ketika Anda mengalami penderitaan, you just remember, selalu ingat ini terus, bahwa firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B berkata, ini Tuhan sendiri yang ngomong, saudara. Ketika saya berdoa, Roh Kudus bicara dan memberikan ayat ini menjadi kekuatan dalam kehidupan saya, dan juga saya mau bagikan kepada Anda semua dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. How many of you believe this word? Bahwa ini perkataan Tuhan sendiri, bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau, dan sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan engkau. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Sebenarnya kalau Anda dan saya menyadari dalam menjalankan seluruh kehidupan ini, bahwa kita ini nggak sendiri, saudara. Kenapa? Karena seberat apapun masalah yang kita hadapi, kesesakan, penderitaan, ataupun hal-hal yang membuat pahit kehidupan Anda dan sehingga hati Anda mengalami yang namanya kepahitan, kita harus ingat satu hal,
ada pribadi yang tidak membiarkan kita dan meninggalkan kita. His name is Jesus. Dia berkata, "Nah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau." Itu adalah sesuatu yang Roh Kudus sampaikan dalam kehidupan saya. Dan pagi hari ini saya percaya dia juga bicara kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Kalau mungkin Anda sedang mengalami kesesakan, mungkin Anda sedang mengalami penderitaan, mungkin bahkan Anda mengalami kepahitan oleh berbagai macam, berbagai hal sehingga membuat hatimu pahit. Dengar firman Tuhan hari ini berkata, "Nak, aku tidak pernah sekali-kali membiarkan kau. Aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau." Itu adalah kata yang seharusnya bisa menguatkan kita, menghibur kita. Dan itu sebabnya kita gak perlu takut, gak perlu khawatir. Karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Lalu kalau kita baca satu ayat lagi, Ibrani 13 ayat 6 berkata, "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, God is my helper. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku." Seringkali saudara, ketika situasi-situasi di sekitar kita tampak begitu buruk, tidak sesuai dengan arah, dengan harapan, maka arah mata kita kadang-kadang lebih tertuju kepada masalah, bukan kepada Tuhan dan kepada janji firman-Nya. Sehingga hari-hari kita akhirnya dipenuhi dengan kekecewaan, akhirnya kepahitan, saudara. Sebenarnya saya mau sampaikan tentang kepahitan sedikit, saudara. Kepahitan sebenarnya sama sekali tidak membawa dampak apapun, apalagi dampak positif dalam kehidupan Anda. Sebaliknya, ia hanya akan merusak, menghancurkan kehidupan Anda. Selama kita hidup dalam kepahitan, berarti sebenarnya, saudara, kita belum hidup sepenuhnya sebagai manusia baru, melainkan kita masih mengenakan manusia lama, saudara. Kenapa, saudara? Bukankah setiap orang yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru? 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata seperti itu. Oleh karena itu, mari kita buang, saudara, pagi hari ini semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan juga segala kejahatan seperti dalam Efesus 4 ayat 31. Dan saya percaya saat kita membuang segala kepahitan, kita akan mendapatkan sukacita, shalom, damai sejahtera, dan hal-hal yang baik pula, saudara. Jadi sekali lagi saya just want to remind you this morning, pagi hari ini apapun yang Anda sedang hadapi, mungkin Anda sedang mengalami menderita begitu banyak karena ekonomi, karena pekerjaan, karena situasi COVID dan sebagainya. Jangan pernah sampai membuat Anda pahit. Kenapa, saudara? Karena saya percaya ada satu pribadi yang tidak pernah sekali-kali membiarkan kau dan meninggalkan kau. Harusnya kita bisa berkata dengan yakin, God is my helper. Tuhan adalah penolongku. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda belajar dari story of Naomi. Saya sangat diberkati ketika saya mempelajari, ketika Roh Kudus mengarahkan, memberikan revelation tentang the story of Naomi. Bagaimana sebenarnya Naomi ini seorang perempuan yang mengalami kepahitan. Tapi yuk kita belajar dari Naomi this morning. Rut pasal 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, Naomi berkata, "Jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku." Nah, mari saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, learn from the story of Naomi. Anda bisa melihat bagaimana ada journey dalam kehidupan Naomi yang luar biasa. Yang pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita belajari bersama-sama bagaimana seorang wanita yang luar biasa awalnya yang menyebut dirinya Naomi, and then tiba-tiba dia berkata, "Jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Marah, karena yang Maha Kuasa melakukan banyak hal yang pahit dalam kehidupan kita." Yuk kita belajar sama-sama pagi hari ini the journey daripada kehidupan Naomi. Nah, ada beberapa bagian yang saya mau bagikan pagi hari ini. Yang pertama, lihat bagaimana the journey to Moab, saudara. Pada zaman para hakim, tiba-tiba suatu hari terjadi kelaparan di Israel. Ada sebuah bencana yang terjadi di kotanya, di negaranya, yaitu terjadi kelaparan. Sehingga apa yang terjadi? Maka berangkatlah Elimelek dan istrinya, yaitu Naomi, serta kedua anaknya laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Lalu mereka pergi dari sebuah tempat lalu menuju ke Moab, saudara. Dari Israel menuju ke Moab karena waktu itu negara mereka sedang menghadapi bencana kelaparan. Lalu akhirnya mereka berangkat berempat, saudara. Lalu mereka tinggal di sana sebagai orang asing.
Kemudian apa yang terjadi, saudara? Kalau Anda perhatikan the journey to Moab, saudara, saya nggak menjelaskan terlalu panjang, tapi saya yakin sekali Anda tahu the story, the whole story. Saya mau singkat beberapa section, beberapa bagian yang penting menurut saya yang pagi hari ini kita bisa pelajari. Yang pertama, journey to Moab. Anda lihat bagaimana terjadi bencana kelaparan, lalu mereka mengungsi ke Moab. Dan sebenarnya Moab itu adalah bangsa kafir. Lalu mereka pergi ke Moab bersama dengan suaminya dan kedua anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion. Lalu mereka tinggal di situ sebagai orang asing. And then the end of the day, setelah itu, saudara, kemudian Elimelek pun mati, saudara. Lalu akhirnya Kilion menikahi Orpa dan juga Mahlon menikahi Ruth, saudara. Lalu singkat cerita apa yang terjadi? Kedua orang Moab itu dinikahi oleh anak-anak mereka. Dan mereka, Naomi khususnya, mendapat dua orang mantu perempuan, yaitu Orpa dan Ruth yang adalah orang Moab. Lalu mereka diam di situ kira-kira kurang lebih 10 tahun lamanya. Lalu apa yang terjadi? Lalu matilah Mahlon dan matilah Kilion, saudara. Tanpa meninggalkan seorang anak pun, tinggallah 3 orang janda tanpa kemungkinan atau kesempatan untuk memiliki anak lagi, saudara. Nah, ini adalah part yang pertama yang kita pelajari, the journey to Moab. Nah, yang kedua, part yang kedua dari story of Naomi, Anda bisa pelajari, yaitu back to Judah. Lalu tiba-tiba akhirnya mereka kembali, saudara. Ketika Naomi mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan, maka berkemaslah dia dan kedua menantunya untuk pulang ke tanah Yehuda. Apa yang terjadi, saudara? Lalu tiba-tiba Naomi mendengar bahwa kelaparan di negerinya sudah berakhir. Dan bahkan Tuhan mendengar dan memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Maka keduanya lalu mereka semuanya bersama dengan mantunya berkemas untuk pulang ke tanah Yehuda. Dalam perjalanan menuju Israel, Naomi membujuk kedua mantunya supaya tidak usah mengikutinya. Karena dia berharap mereka pulang ke rumah ibunya, lalu mencium mereka. Nah, saudara, kalau Anda pelajari, Anda baca tentang kisah Ruth ini dan Naomi dan semua, Anda akan melihat bagaimana terjadi sebuah percakapan antara Naomi, Orpa dan Ruth. Lalu dia berkata, kalaupun hari ini aku harus menikah dan punya anak, gak mungkin kalian nunggu anak saya lalu menikah dengan anak saya, karena anak saya masih kecil dan dia dewasa, kalian udah tua, bla 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 dan semuanya. Lalu singkat cerita, dua-duanya ini menangis mantunya dan berkata bahwa tetap akan mengikuti Naomi. Lalu akhirnya Naomi menjelaskan semuanya dan dia kasih tahu semuanya bahwa nggak mungkin kalian ikut saya nggak mungkin bersuami lagi, nggak mungkin punya anak. Kalaupun punya anak, katanya, lalu kalian menunggu terlalu lama. Lalu akhirnya dari dua menantunya, Orpa dan Ruth maksud saya. Lalu Orpa akhirnya meninggalkan Naomi, saudara. Dan saudara tahu bahwa kedua menantunya nangis dengan keras. Awalnya maksa untuk ikut Naomi pulang ke bangsanya. Lalu akhirnya saudara, Orpa mencium mertuanya dan meminta diri kembali ke bangsanya. Karena mungkin dalam pemikiran Orpa, kalau aku ikut perempuan ini sudah janda, miskin, gak punya masa depan, bagaimana dengan nasibku, masa depanku? Dan sementara Ruth berbeda. Dia berkata bahwa kemanapun kamu pergi, aku pergi, bangsamu, bangsaku, dimanapun kamu mati, aku mati di situ, dan seterusnya. Lalu singkat cerita, Anda tahu bahwa cerita ketika back to Judah, ada sebuah conversation, dan akhirnya dari yang tadinya mereka pulang bertiga, akhirnya pulang berdua karena Orpa akhirnya meninggalkan mereka, saudara. Dan ini adalah part yang kedua dari story of Naomi yang kita bisa pelajari pagi hari ini bersama-sama. Lalu yang ketiga partnya adalah arrive at Bethlehem. Ketika mereka tiba di Bethlehem, maka gemparlah kota itu, saudara. Banyak orang bertanya, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit dalam kehidupanku. Rut pasal yang pertama ayat 21, kalau Anda baca, dia berkata seperti ini, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan ini, saya membuat sebuah kesimpulan. Sebenarnya Naomi kecewa. Naomi mulai menyalahkan Tuhan.
Dan dia berkata seolah-olah dengan tangan penuh dia keluar, tapi Tuhan memulangkan dia dengan tangan kosong. Dia pergi bersama dengan suami dan kedua anaknya. Lalu dia bukan cuma kehabisan harta di negeri orang 10 tahun kurang lebih. Setelah itu bersekian lama saudara ada di Moab. Dan pulang suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, satu mantu meninggalkan dia. Hanya tinggal satu mantu yang bernama Ruth yang setia mengikuti dia. Dan ketika dia datang, arrive at Bethlehem, ada orang-orang bertanya Naomi kah itu, dan dia marah dan dia berkata, jangan sebut aku Naomi, karena Tuhan melakukan banyak hal yang pahit dalam kehidupanku. Nah saudara, kita bisa belajar sama-sama, learn dari kesalahan Naomi. Menurut saya tidak menghakimi, tapi saya belajar dari sebuah kesalahan, bahwa bagaimana Anda dan saya jangan melakukan hal yang sama. Karena ayat ini jelas sekali berkata bahwa Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, karena Tuhan dalam naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa mendatangkan malapetaka kepadaku. Yuk kita belajar sama-sama, apa sih kesalahan daripada Naomi. Ada beberapa yang saya lihat, kenapa Naomi sampai menyebut jangan panggil aku Naomi, tapi marah. Nah saudara, saya melihat dan saya mau untuk kita sama-sama menjadikan sebuah perenungan. Ketika kita mengalami penderitaan mungkin seperti Naomi, atau enggak seperti Naomi, tapi kita juga menderita tanpa kepahitan. Anda boleh mengalami berbagai proses apapun, tapi jangan biarkan dirimu menjadi pahit, bahkan menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Belajar pagi hari ini melalui kehidupan Naomi, yang ketika dia mengalami semua penderitaan, kepahitan, dia mulai menyalahkan Tuhan. Nah, saya mau menyimpulkan ada beberapa kesalahan yang menurut saya harus kita hindari ke depan dari kehidupan kita. Yang pertama, Naomi berkeluh kesah, saudara. Naomi pulang dengan penuh rasa kecewa, kepahitan yang demikian kuat di hatinya. Dia pergi berempat bersama suami dan anaknya untuk menghindari bahaya kelaparan yang terjadi di negerinya. Mereka bahkan juga membawa banyak harta dan untuk bekal di negara asing. Mungkin dalam pikiran Naomi dan keluarganya memperkirakan bahwa mereka akan cukup untuk bekal hidup mereka selama di negeri orang. Memang sih mereka berhasil mengatasi kelaparan itu, tapi nasib mereka tidak terduga ketika Elimelek meninggal, Mahlon meninggal, Kilion meninggal, Naomi frustasi dan bahkan dia kehabisan semuanya. Naomi yang pergi dengan penuh harapan, dengan sebuah masa depan, mungkin I have a dream, katanya dia memiliki impian di negeri orang, jadi berhasil dan semuanya. Ternyata akhir kehidupannya malah yang terjadi adalah menderita. Sebab suaminya kemudian meninggal, dua anaknya pun meninggal. Setelah mempunyai istri, lalu dua anaknya juga meninggal. Sungguh malang nasibnya. Akhirnya dia harus kembali ke negaranya bersama seorang menantu yang bernama Ruth. Dan kalau Anda perhatikan dari statement-statement Naomi, saya menyimpulkan ada sebuah kesalahan dalam kehidupan Naomi, bahwa dia adalah orang yang sering berkeluh kesah. Dan dia berkata, jangan sebut aku Naomi, sebut aku marah, karena Tuhan melakukan banyak hal yang pahit. Dia kecewa, dia marah, karena dia memiliki banyak sekali ekspektasi, membawa banyak bekal harta, merantau ke negeri orang, dan tiba-tiba dia harus pulang dengan tangan kosong. Dan dia berkata bahwa Tuhan melakukan banyak perkara yang pahit. Ini kesalahan pertama. Saya berdoa supaya setiap Anda, ketika Anda mengalami proses apapun dalam kehidupan Anda, jangan pernah berkeluh kesah, tapi give thanks to the Lord. Karena saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan berkata bahwa oh Tuhan melakukan banyak hal yang pahit. Jangan kepahitan. Mungkin kita boleh Tuhan izinkan menderita, tapi tanpa kepahitan. Sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini dalam program Amin, menderita tanpa kepahitan. Tapi itu susah, Pastor Robert. Yes, saya tahu susah. Tapi kita belajar jangan seperti Naomi, terus berkeluh kesah. Bahkan ketika orang-orang berkata, apakah itu Naomi? Dia berkata, jangan sebut aku Naomi. Kenapa? Karena dia kecewa, dia marah, dia berkeluh kesah. Yang kedua, saudara, belajar dari kesalahan Naomi, bahwa Naomi tidak menyadari kesalahannya. Nah ini yang lebih parah, saudara. Ketika seseorang membuat kesalahan, harusnya dia sadar dan memperbaikinya. Tapi berbeda dengan kehidupan Naomi, dia tidak menyadari kesalahannya. Tidak sedikit pun dia menyadari. Bahkan ditimpakannya lah kemalangannya semuanya, dan dia menyalahkan Tuhan. Saking pahit hatinya, dia tidak lagi mau menggunakan nama Naomi, saudara.
Padahal tahukah Anda, dalam bahasa Israel, bangsa Israel memberi nama itu karena iman, dan nama itu sangat berarti, saudara. Bahkan Tuhan mengubah beberapa nama, Abram jadi Abraham, Yakub menjadi Israel. Ada begitu banyak arti, the meaning daripada the word, yang nama seseorang itu penting sekali, saudara. Tetapi saudara, saya percaya sangkin dia pahitnya, dia nggak mau menggunakan nama Naomi. Padahal kalau saudara pelajari arti Naomi itu artinya manis atau menyenangkan, menyenangkan. Dan ini adalah sesuatu nama yang harusnya bagus, tapi dia berusaha mengganti namanya dengan Mara, yang artinya susah, pahit, sebab kepahitan yang dirasakannya. Bayangi dari seorang yang memiliki nama manis, tiba-tiba mengubahnya menjadi pahit. Saya percaya Tuhan mendesain kehidupan Anda sebenarnya manis, tapi ketika kita menderita, kita mengalami kepahitan, akhirnya kita nggak mau memakai nama kemanisan, menyenangkan, dan kita ubah menjadi kepahitan, susah. Dan itu yang dirasakan oleh Naomi. Dia salah, tapi dia nggak merasa salah, tidak menyadari kesalahannya. Bahkan dia marah, dia pahit, dia kecewa, dan dia menyalahkan Tuhan. Mengapa? Karena yang Maha Kuasa, dia berkata, telah melakukan banyak hal yang pahit kepadanya. Jadi dia merasa bahwa Tuhanlah yang menyakiti hatinya, bukan dirinya yang bersalah. Untung saudara, kalau Anda perhatikan, dia tetap dipanggil Naomi, bukan Mara, oleh orang-orang di sekitarnya, saudara. Tapi dia sendiri tidak mengakui bahwa dia dipanggil Tuhan menjadi manis dan menyenangkan, dan dia menganggap bahwa dirinya adalah susah, pahit, mengalami kepahitan. Saudara, ada begitu banyak orang kehilangan destiny, kehilangan panggilan dalam kehidupannya ketika mengalami kepahitan. Mereka dengan gampang melepaskan semua destiny, semua panggilan dalam kehidupannya, dan menggantikan dengan sesuatu yang pahit, sesuatu yang kecewa, sesuatu yang marah, saudara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Dia juga merasa ketika dia pergi, dia bawa begitu banyak barang, begitu banyak harta benda, tapi pulang dengan tangan kosong. Dia merasa Tuhan jahat, Tuhan yang membuat dia pulang dengan tangan kosong. Kalau saya tanya Anda, menurut Anda, adakah seorang bapak yang akan memberi ular kepada anaknya yang minta roti? Adakah seorang bapak yang memberikan hal yang jelek ketika anaknya berseru minta hal yang baik? Saya pikir tidak ada bapak di dunia akan melakukan hal itu. Karena saya percaya seorang bapak pasti tahu akan memberi yang terbaik untuk anaknya. Apalagi bapamu yang di sorga, dia tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tetapi ini yang terjadi sama Naomi. Dia tidak percaya Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa kesalahannya lah yang mengizinkan ada hal, ada maksud Tuhan dalam semua penderitaan. Tapi malah dia menyalahkan Tuhan. Dan dia berkata Tuhan yang membuat dia pulang dengan tangan kosong. Tuhanlah yang berperkara. Tuhan menentang dia, membuat dia mengalami banyak hal yang pahit, saudara. Naomi bahkan menambahkan, Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, padahal Alkitab berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, sukacita yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. God never, Tuhan tidak pernah memplan sesuatu yang jelek. Dia gak pernah merancangkan hal yang jelek dalam kehidupan anaknya. Dia selalu merancangkan yang terbaik kepada kita. Nah, tapi Naomi tidak menyadari, bahkan dia menyalahkan Tuhan terus. Dan dia berkata Tuhanlah yang membuat semuanya dan sebagainya. Tapi saudara, ada satu hal yang menurut saya, walaupun dia sudah suka mengeluh dan dia suka menyalahkan Tuhan, bahkan dia marah, dia pahit, saudara. Tapi ada satu hal, kalaupun dia tidak menyadarinya bahwa dia salah, bahkan terus menyalahkan Tuhan, tapi puji Tuhan, ada satu hal yang menurut saya sangat bagus yang dilakukan oleh Naomi. Kenapa, saudara? Walaupun dia merasakan semua itu, mengalami pahit, mengalami segala macam yang gak baik, tapi ada satu harapan yang tidak pernah hilang dalam kehidupannya, saudara. Itu sebabnya saya berkata harapan itu penting sekali. This morning, pagi hari ini saya katakan, don't lose your hope. Naomi walaupun mengalami banyak hal yang aneh-aneh, mengalami hal yang gak baik, tapi saudara, dia tetap pegang harapannya. Apa itu harapannya, saudara? Yaitu pulang ke Bethlehem, saudara. Dia sadar bahwa itu adalah tempatnya dia. Dia sadar bahwa dia harus pulang ke Bethlehem. Tidak ada lagi yang lain. Bethlehem adalah artinya adalah rumah roti. Saudara, saya percaya dia sadar akhirnya dan dia kembali kepada Tuhan. Walaupun dia berkeluh kesah dan menyalahkan Tuhan, walaupun dia gak menyadari kesalahannya, tapi ada satu hal yang sangat positif yang masih dimiliki oleh Naomi, yaitu hope.
dan dia tidak mau tunggang langgang terus tidak menentu ada di negeri orang, dan dia memutuskan untuk kembali back to Bethlehem. Itu adalah sebuah harapan yang mungkin cuma setitik kecil, tapi dari harapan itulah memiliki masa depan yang indah. Itu sebabnya don't lose your hope, jangan lepaskan harapanmu, terutama harapan di dalam Kristus, bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Mengapa demikian dikatakan bahwa Naomi masih memiliki pengharapan? Karena dia memilih tetap pulang ke Bethlehem. Sama seperti kejadian, kalau saya ingat tiba-tiba membaca ini, saya ingat kejadian anak bungsu. Ketika dia bawa harta orang tuanya, menghabiskan foya-foya di luar, di jalan bersama teman-temannya. Lalu ketika dia kehabisan semuanya, dia teringat rumah bapaknya, dan dia memilih untuk pulang ke rumahnya. Begitu juga Naomi, ketika dia pulang, ketika dia ada di negeri orang, merantau, bawa begitu banyak harta, mengalami penderitaan, habis semuanya, dia ingat untuk pulang, saudara. Makanya saya berkata, saudara, dari kecil mungkin Anda pernah ke gereja, dewasa Anda pernah gereja, suatu hari ketika Anda mengalami kecewa, marah, Anda meninggalkan gereja, Anda keluar dari gereja, Anda keluar dari rumah Tuhan, Anda keluar dari tempat di mana Tuhan memanggil Anda for the first time. Lalu ingat, saudara, ketika Anda keluar, Anda gak punya apa-apa lagi, hilang, go back home, kembali ke rumah. Karena saya percaya gereja harus menjadi rumah di mana ketika orang keluar karena kecewa, karena mengalami hal yang pahit bersama Tuhan, mengalami hal yang pahit karena Tuhan izinkan terjadi, mengalami banyak hal yang pahit karena kesalahanmu, karena keteledoranmu, kesombonganmu, atau apapun. Jangan lupa ada sebuah harapan kecil, yaitu go back home, kembali ke rumah. Karena tetap ada pengharapan di dalam rumah Tuhan, tetap ada pengharapan di dalam Kristus. Karena ingat, dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Ini menjadi sebuah harapan kecil. Saya tiba-tiba teringat Lukas 15 ketika anak yang hilang, dia keluar menghabiskan harta orang tuanya. Ketika dia kehabisan semuanya, dia memilih untuk pulang ke rumah bapaknya, dan dia pulang kembali. Ini yang dilakukan oleh Naomi. Tiba-tiba dia teringat dan dia kembali pulang. Saudara mungkin berkata, ya karena dia gak ada pilihan. Bisa, saudara, ada pilihan, tentu ada pilihan. Dan saya tahu ketika dia pulang, ada begitu banyak yang harus kita buang, yaitu yang pertama adalah kesombongan. Ada begitu banyak orang ketika dia berkata, kalau aku pulang aku malulah, karena aku gak berhasil, aku gagal, aku ngalami banyak hal yang pahit. Saudara, apapun itu, jangan ada satu perkara apapun yang menghalangi Anda untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada rumah Tuhan, go back home. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda berkata, dulu aku muda, aku melayani Tuhan begitu giat, begitu berapi-api, tapi di tengah jalan akhirnya meninggalkan Tuhan, hidup rusak di jalan, dan mengalami banyak hal yang pahit. Jangan lupa go back home, kembali ke rumah, karena selalu ada harapan dalam rumah Tuhan. Dan ini yang terjadi seorang anak yang hilang, dan juga Naomi, dia kembali ke rumah. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, Anda melihat bagaimana ketika dia kembali ada harapan yang baru. Itu sebabnya jangan pernah saudara lupa untuk kembali kepada Tuhan. Ketika Anda sudah keluar dari jalur Tuhan, keluar dari panggilan Tuhan, go back home, kembali kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat 7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sisi katakan jelas sekali Yesaya 55 ayat 7, kalau orang fasik meninggalkan jalannya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan semua rancangannya, dan go back to the Lord, go back home, go back to the Lord, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihani kita. Saudara, apa yang terjadi setelah dia pulang, saudara? Sesuatu hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Akhirnya kenapa saudara tahu story-nya Ruth menjadi istri Boas, saudara? Dan kalau Anda pelajari story ini, setelah dia pulang, bukan berarti dia langsung jadi istri Boas, Ruth jadi istri Boas, menantunya dia dapat lagi menantu, saudara, lalu habis itu dia dapat menantu kaya raya dan sebagainya. Tidak seperti itu, saudara, tapi dia harus melalui proses demi proses. Salah satunya adalah perendahan diri, merendahkan diri, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Ruth akhirnya meminta izin kepada Naomi mertuanya untuk dapat bekerja mengambil sisa buangan jelai dari pegawai Boas. Saudara, kalau pelajari, jelai adalah sejenis gandum, makanan sejenis gandum tapi jauh lebih murah
harganya dengan kualitas sebenarnya amat buruk. Dipakai sebagai makanan ternak dan makanan orang miskin, saudara. Jadi perhatikan baik-baik, ketika mereka go back home, mereka juga harus tetap melalui proses merendahkan diri mereka. Dan bayangkan Naomi tidak bekerja, tapi Ruth yang bekerja, dan Ruth berkata kepada Naomi, izinkan aku untuk ngambil jelai dan semuanya. Dan akhirnya Ruth dengan rendah hati mengizinkan Naomi, maksudnya mengizinkan Ruth untuk bekerja mengambil jelai. Saudara lihat ceritanya, akhirnya apa saudara? Dari proses pengambilan jelai, maka terjadilah perkenalan antara Ruth dan Boaz. Sehingga kemudian akhirnya Anda tahu the story, daripada ending the story-nya, semuanya berakhir dengan luar biasa. Akhirnya Ruth menikah dengan Boaz. Kemudian saudara lahirlah Obed yang diasuh oleh Naomi sendiri, saudara. Dialah dialah kelak menjadi ayahnya Isai, saudara. Dan Isai lahir beberapa anak, dan salah satunya adalah Raja Daud. Jadi saudara, itu adalah kakeknya Daud yang dipelihara oleh Naomi, saudara. Dialah akhirnya Daud, salah satu keturunan silsilah daripada Ruth, saudara. Dan Anda bisa lihat bagaimana luar biasa, dan dia menjadi raja kedua Israel setelah Saul, saudara. Dialah yang menggantikan Saul, diurapi oleh Nabi Samuel dan menjadi raja. Imagine saudara, dari seorang yang menderita dan sudah pulang dengan kanan kosong, sudah tidak punya apa-apa, bahkan mengalami kepahitan, saudara, tapi ada satu yang menolong dia. Dia tidak melepaskan harapannya. Dia go back home, go back to the Lord. Yesaya 55 ayat 7 tadi dikatakan, orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, back to the Lord, tapi kembali kepada Tuhan. Ini yang menjadi sebuah kesalahan dan sebuah kelebihan yang luar biasa. Sekalipun Naomi punya banyak kesalahan, selalu berkeluh kesah, menyalahkan Tuhan, bahkan dia gak menyadari dia salah, bahkan dia menyalahkan Tuhan terus, komplain terus, mengganti namanya yang namanya adalah manis, yang namanya adalah menyenangkan, diganti dengan marah, kepahitan, susah, karena dia kecewa berat sama Tuhan. Tapi di tengah-tengah kekecewaannya, dia masih ingat satu, to go back to Bethlehem, kembali kepada rumah roti, kembali kepada Tuhan, kembali kepada rumahnya, negerinya, saudara. Dan apa yang terjadi, dia harus mengalami proses demi proses. Dia harus merelakan mantunya untuk bekerja, ngambil jelai dan seterusnya. Akhirnya saudara, apa yang terjadi, Tuhan mengubah semua derita menjadi kebahagiaan. Kisah Naomi yang mengalami kepahitan di Moab, saudara, telah berubah secara drastis menjadi hidup yang berbahagia karena menantunya Ruth, saudara, yang tetap setia kepada dia. Ruth akhirnya menikah dan kembali dengan Boaz yang cukup kaya raya dan mencukupi semua kebutuhan keluarga mereka. Dan Naomi pun berubah dari janda miskin yang tidak punya harapan, akhirnya punya cucu. Akhirnya silsilahnya salah satu cucu adalah Raja Daud, saudara. Can you imagine, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang kayaknya hopeless, gak ada harapan, menjadi harapan yang penuh dengan luar biasa, saudara. Dan the story dari Naomi, Anda bisa lihat bagaimana ayat yang tadi saya sampaikan yang di awal, saudara, bagaimana ayat ini benar sekali. Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan baik-baik, sekalipun Naomi mengalami semuanya, dari pergi dengan membawa begitu banyak harta, dengan tangan penuh, kalaupun tangannya kosong, Tuhan gak pernah tinggalkan dia, karena Tuhan utus Ruth, seorang mantu yang pada notabene bukan anak, tapi cuman mantu. Tapi dia berkata, jangan paksa aku pergi, tapi apapun yang terjadi dengan kamu, kamu mati di mana, aku mati di mana, bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku, dan seterusnya. Kenapa, saudara? Karena janji Tuhan selalu ya dan amin. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Percayalah, kalaupun kamu ditinggal oleh orang-orang yang dikasih kamu, orang-orang yang kamu sayang meninggalkan kamu, dan kamu ditinggal oleh orang-orang yang kamu layani, apapun itu, Tuhan gak pernah sekali-kali meninggalkan kau. Lihat Naomi, ketika ditinggal oleh suami dan dua anaknya, Tuhan gak meninggalkan dia sendiri, walaupun mantu yang satunya juga meninggalkan dia, tapi ada Ruth yang Tuhan utus untuk mendampingi dia. Dan lihat dari kehidupan Ruth, seluruh keluarga ini termasuk Naomi mengalami perubahan yang drastis sekali. Percaya,
Saya akan tutup dengan sebuah ayat yang sangat populer dalam kehidupan kita semua. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, rancanganku dan rancanganmu. Saudara lihat baik-baik, ketika Anda baca ayat ini Anda akan ngerti bahwa tidak ada yang menyangka bahwa kehidupan Naomi seorang janda, sudah miskin, kepahitan lagi sama Tuhan saudara, dan tidak punya apa-apa, kembali ke negerinya Bethlehem, tidak punya harapan lagi. Tapi Tuhan bisa membuat ketika mereka tidak melepaskan harapan yang sekecil apapun, Tuhan menjadikan harapan itu tumbuh, dan akhirnya harapan itu menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini belajar learn from the story of Naomi. Jangan pernah lepaskan harapanmu. Bahkan hari ini dimanapun Anda berada, I just want to encourage you. Kalau Anda mungkin mengalami kepahitan, Anda mengalami kekecewaan, Anda mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidup Anda, jangan pernah lepaskan harapanmu. Back to the Jesus. Back to the Bethlehem. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, tinggalkan semua rancangan yang jahat, tinggalkan semua jalan-jalan yang jahat, yang gak berkenan kepada Tuhan. Go back home, kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya, lihat saudara, Lukas 15 juga, ketika seorang anak yang durhaka menghamburkan kekayaan orang tuanya dengan pelacur dan berbuat dosa, menyakiti hati orang tuanya, meninggalkan orang tuanya. Ketika dia udah gak punya apa-apa, dia ingat masih ada harapan. I wanna go back home. Hari ini dimanapun Anda berada, saya nggak menghakimi Anda. Kalau Anda mengalami begitu banyak penderitaan, mungkin Anda berkata, dulu tabunganku banyak, aku penuh, sekarang kosong. Dengar baik-baik, jangan pernah lepaskan sekecil apapun harapan. Kalau harapan itu kamu gantungkan, kamu taruh di tangan Tuhan Yesus, harapan itu akan berubah menjadi kehidupan yang jauh lebih baik dan mendatangkan berkat dalam kehidupan Anda. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Sorgawi, hari ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan program Amin dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa kalau mereka mengalami banyak sekali penderitaan sehingga membuat hati mereka pahit, kecewa, marah dengan Tuhan. Hari ini kami berdoa, ampuni Tuhan, ampuni setiap kami, dan kami mau melepaskan semua kepahitan. Aku berdoa untuk setiap mereka, jamah hati mereka, angkat semua kepahitan, dan kami hari ini mau tetap pegang pengharapan. We wanna go back home, kami mau kembali ke rumah kami mau kembali kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu sekecil apapun harapan itu, selama kami tidak melepaskannya, kami tetap keep our hope. Maka saya percaya Tuhan, Engkau yang akan ubah sebuah harapan yang kecil menjadi kehidupan yang dahsyat sekali. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat-Mu, kuatkan, teguhkan hati mereka, dan ampuni dan pulihkan hati mereka. Lord, I speak restoration to all your people. Kalau mereka pahit, mereka marah, mereka menyalahkan Tuhan, mereka keluh kesah dengan Engkau oleh karena penderitaan yang mereka alami, aku berdoa melalui kebenaran firman-Mu, kami belajar satu hal. Kami belajar bahwa kami tidak boleh melepaskan satu harapan, dan kami harus merendahkan diri, mau kembali kepada Tuhan, mengakui kesalahan kami, dan go back to the Lord. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, aku lepaskan berkat untuk setiap mereka, dan aku katakan restoration will become into every family, every people in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, I bless them in the name of Jesus. Restoration will become into their life. In Jesus name, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi saudara, I just remind you this morning, jangan pernah lepaskan harapanmu sekecil apapun, karena saya percaya sekecil apapun harapan itu, Tuhan akan ubah menjadi hari depan yang penuh dengan harapan. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.